Hari ini kita belajar tentang kata idola atau membanggakan sesuatu. Ya, saya agak maju aja lah. Dalam hidup ini perlu atau tidak kita membanggakan sesuatu. Apa ya? Membanggakan, mengagumi, admire something or someone. Perlu tidak? Ayo jawab, jangan gitu. Ayo semuanya, oma-oma, om-om, tante-tante, semuanya. Perlu nggak membanggakan sesuatu? Perlu. Nah, waktu kita admire something atau admire someone, itu ada sesuatu yang muncul di hati kita. Ya, nah sesuatu itu pasti menyenangkan. Betul tidak? Nah, itu penting. Kalau hidup ini tidak ada yang kita banggakan, kalau dalam hidup ini nggak ada yang kita admire, berarti ada yang salah dalam hidup ini. Ya, betul ya, ada yang salah. Waktu anak-anak kita masih kecil, lucu-lucu begitu, bangga nggak sebagai papa mama? Bangga bukan? Ya. Tapi kadang-kadang sudah gede, jengkelin juga itu. Maaf. Loh, kadang-kadang saya nggak bilang semua. Kon jengkelin gak ambil mamamu? Nggak takut. Ya, saya sering guyon gini ya. Begitu mereka menikah, terus kita punya cucu. Bangga lagi nggak dengan cucu? Apalagi kalau cucu itu mirip omanya, mirip opanya. Waduh, sudah. Nah, itu yang merusak cucu. Ini maaf. Betul? Maka itu cucu-cucu bilang, ke rumah oma saja, ke rumah opa saja. Kenapa yuk? Nah, dimanja. Itu tidak boleh. Setuju ya? Maka itu awas. Ada oma opa merusak cucu. Awas. Kasihan nanti anak itu. Besok jadi apa kalau besar? Kalau dimanja-manja terus. Betul ya? Coba lihat satu ayat dulu. Ada masalah dengan PowerPoint? Halo, ada masalah? Nggak ada? Oh. Oke. Kita buka Ratapan pasal 3 ayat 25. Kitab Ratapan. Bahasa Inggrisnya Lamentation. Loh, Pak Pendeta Samuel kok mundur ke belakang, kenapa? Oh, transit ya. Saya kira takut saya. Enggak. Oke. Ratapan 3 ayat 20. Itu dia 25. Terima kasih, hebat sekali kalian bertiga. Ya, lihat. Yahweh adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kata mencari boleh nggak saya ganti yang mengidolakan? Betul? Sesuatu yang kita admire, kita cari tidak? Cari tidak? Siapa yang suka berlian? Loh, ditanya kode. Ada yang pria juga, Yuming suka. Oke. Mencari, ya. Apa yang kita cari? Nah, Papa berkata, baik kalau kita itu mencari Dia. Ayat 26. Ayat 26-nya. Oh ya, dimatiin. Oke, yang situ ya, biar ya saya maju. Terima kasih. Adalah baik. Bagaimana? Menanti dengan diam. Apa lawan katanya diam? Cerewet gitu loh. Ribut gitu ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Bapa di surga. Nah, sesuatu yang kita admire, sesuatu yang kita kagumi, sering kita sebut-sebut nggak? Ya, dengarkan, maaf. Kalau kita masih muda, langganannya shopping. Kalau sudah tua, langganannya ke dokter. Maaf, jangan marah. Iya atau tidak? Jangan marah ya. Jarang. Puji Tuhan yang jarang. Itu luar biasa. Nah, maksud saya begini loh. Pertolongan siapa yang kita nantikan? Ngomongnya gampang, Tuhan gitu. Betul? Buktinya, ketika banyak masalah terjadi di hidup kita, nah di situ mulai ketahuan yang kita kagumi itu siapa.
pasti kita akan sebut duluan, kita akan cari duluan. Betul bukan? Maka itu ketika semuanya baik, semuanya aman, ngomong puji Tuhan itu gampang. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, nah di situ ketahuan siapa yang kita admire, yang kita kagumi itu siapa, yang kita cari itu siapa. Waktu kita dulu masih remaja, ya, kita lebih nurut ke mama atau nurut ke teman? Ayo dulu. Ya tau waktu masih remaja loh ya, sampai mama sering kali marah. Kamu tuh anaknya siapa sih? Gitu. Karena kata temanku itu loh, kata temanku. Naik lagi. Ketika punya pacar, ayo nurut siapa? Betul. Dikit-dikit yang diomongin pasti pacarnya. Salah atau betul? Betul. Memang yang dikagumi siapa kok salah? Pura-pura aja ini. Lupa dulu pernah muda lupa. Itu wajar saudara. Maka itu kalau kita tidak mengagumi Tuhan, kita nggak bisa nurut dia. Betul? Nggak bisa. Kata idola. Ayo, kalau kita anak-anak muda tinggal di Amerika, pemusik contohnya, atau yang suka mode contohnya, siapa yang saudara idolakan? Ayo, ngerti pertanyaan saya? Ayo, kalau kita orang-orang muda tinggal di Amerika, siapa idola kita? Siapa kita admire? Siapa yang kita kagumi? Trump, wih keren. betul Trump. Itu jujur itu namanya. Betul, saya juga ngagumi Trump kok, betul. Ayo pemusik siapa yang dikagumi kalau saudara masih muda? Banyaknya, wah itu dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh Tuhan. Artinya diam, enggak terpengaruh kiri kanan. Enggak. Ayat berikut 27. Adalah baik bagi siapa? Baca seorang pria. Terus memikul kuk pada masa mudanya. Nah ini yang saya mau katakan. Kenapa anak manja pasti ngerepoti kalau gede? Betul? Karena dari kecil, dari muda enggak dididik. Anak itu jadi rusak. Bahasa Inggrisnya ada enggak? Coba. Terjemahan apa di situ? Susah nggak cari? Kalau susah ya kok ganti-ganti lah. Aduh Andi kasih Andi, kau Andi duduk aja Andi. Oh ada ini dia. It is good for a man that he bears the yoke in his youth. Saudara perhatikan. Yoke itu artinya beban, tanggung jawab. Jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong. Ada atau tidak anak laki pertama, ya cucu dalam pertama, ini orang Tionghoa ngomong ini. Ngerti? Dimanja enggak? Didewa-dewain, betul itu. Didewa-dewain. Maaf ya, maaf. Ini anak akan nyusahkan papa mamanya. Sudah kawin pun masih ngerepoti papa mama. Maaf saya berkata. Betul atau tidak? Ini kesalahan. Lalu yang menderita istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Oh gitu. Jangan dimanja, jangan dimanja. Ini penting. Jadi firman ini hebat. Idola anak-anak muda harus kerja keras. Betul? Bukan dimanja. Ini menyedihkan. Maka itu dalam hidup kita perlu tahu. Nah ini kalau saya bicara di kelompok anak-anak muda, ya laki loh bukan perempuan ya. Nah gitu yang gadis katakan merdeka gitu. Karena untuk yang gadis nggak ada tuntutan apa-apa. Laki sejak masih muda harus belajar bertanggung jawab. Karena kalau sejak muda nggak bisa belajar bertanggung jawab, kalau sudah tua jawabnya tanggung-tanggung. Beda nggak itu? Beda. Tanggung jawab itu Pak Samuel susah terjemahkan ini. Apa jawab tanggung-tanggung dalam bahasa Inggris? Respon apa? Respon. Ngawur kon yo, arek Surabaya sitok ya jane kok. Serius ini firman luar biasa.
Maaf, kalau anak-anak saudara masih tinggal di Indonesia, ya nggak tinggal di Amerika, lalu punya pembantu, jangan satu anak kasih satu pembantu, setuju tidak? Itu jadi manja. Di Indonesia begitu. Ada orang-orang kaya itu anaknya 4, babysitternya 4. Keluar negeri jalan-jalan diajak 4-4-nya. Iya dong, kalau perlu sudah nggak bisa ngerjain apa-apa sendiri. Ya tergantung babysitternya itu. Kenal saya berapa orang kaya seperti itu ke Eropa, ke Amerika. Wih, bayar berapa itu? Nah, ini yang salah dalam banyak keluarga kaya. Tidak memperhatikan firman. Maka itu kepada anak-anak perempuan, gadis-gadis, kalau kenalan dengan cowok, waktu jabatan tangan, rasakan tangannya halus atau kasar cowok itu. Itu penting. Tanganmu kasar atau halus, Hendro? Ya. Ngerti nggak? Ini artinya ayat 27. Saya larang anak perempuan saya kawin dengan cowok yang tangannya halus. Pasti dia kerja di salon. Gitu aja sudah. Lo betul nggak? Nah kalau cowok tangannya halus kerja di salon dong, kerja di mana? Komputer, lain komputer. Jadi firman ini luar biasa. Amin. Begitu, jangan manjakan cucu, awas. Janji ya, oma opa ini jangan. Didik anak-anak sejak masih kecil punya tanggung jawab. Kepada anak-anak laki, keluarga-keluarga kaya kalau saya mengajar, ya ketika umur anak itu sudah mulai belasan tahun, 11, 12, saya minta papa mamanya ngerjakan 3 hal untuk anak itu. 1, suruh dia belajar cuci pakaiannya sendiri. Setuju nggak ngomong itu? Setuju ya? Harus. Dan jangan pakai mesin cuci, jangan. Lo kok dibilangin kok. Iya, supaya ngerti. Itu penting. Lo setuju nggak saya ngomong ini? Saya ngajar begitu kepada keluarga-keluarga kaya. Harus. Sudah, nomor 2, setelah jemur, belajar setrika sendiri bajumu. No way. Itu harus diajar. Kalau tidak, anak itu jadi anak manja. Nomor 3, harus bisa masak nasi sendiri. Walaupun pakai rice cooker kau ini. Karena kan sekarang nggak ada dandang di sini, bukan? Tahu dandang toh? Terus pakai kukusan lagi. Ya sudah nggak ada itu. Nah, kalau saudara sebagai orang tua mendidik anak-anak seperti itu, matinya merem kita nanti. Loh, betul enggak? Matinya merem. Kenapa? Banyak orang tua matinya mata malah sebelah. Karena anak-anaknya bermasalah. Betul, enggak bisa tenang. Maaf saya ngomong, ini firman Tuhan harus kita pelajari baik-baik. Kalau kita kaya dan diberkati Tuhan, jangan pernah janji warisan apa-apa kepada anak-anak. Masalahnya, maaf saya ngomongnya, maaf. Anak-anak baik. Lah mantu-mantu, maaf. Loh betul tidak? Ayo ngomong. Nah itu dia. Bill Gates yang orang Amerika hebat itu, anaknya cuma 2 cewek. Kira-kira 8 tahun yang lalu, dia nulis wasiat. Bahwa nanti kalau ada apa-apa dengan Bill Gates, anak-anaknya cuma dapat $10 juta satu orang. Padahal di kekayaannya hampir 70 billion. Bukan million. Billion. Wow, waktu saya masih ingat. Wartawan CNN datang membuat acara jumpa pers. Kenapa kamu kaya? Kok kamu kasih warisan anakmu cuma 10 juta? Ngomongnya bagus. Aku nggak ingin anakku dibunuh perampok karena orang tahu aneh uangnya banyak. Atau ditipu orang. 2, aku nggak mau anak-anakku take it for granted. Mereka harus tahu susahnya cari duit kayak apa. Bagus bukan? Nah, nomor 3 dia berkata, aku nggak tahu suami mereka besok siapa. Nah, aku nggak mau ada cowok mendekati dia karena warisan ini. Wah, itu luar biasa. Maka itu kita harus didik anak sejak masih kecil. Ya, puji Tuhan kalau tinggal di Amerika ngarepin pembantu siapa gitu. Ya. Walaupun kemarin saya dengar ada orang mau bawa pembantu dari Indonesia, silakan. Tapi untuk anak-anak harus dididik. Setuju ya?
Jadi beritahu anak-anak perempuan saudara atau cucu-cucu yang mau menikah, kalau salaman lihat kasar atau halus tangannya cowokmu gitu. Itu penting sekali. Oke, kembali pada idola. Siapa yang kita banggakan? Keluaran pasal 20. Ya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga mulai. Coba Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Kenapa ada firman ini di perjanjian lama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, seringkali kita membaca ayat ini ya karena kita harus menyembah Tuhan. Bukan cuma itu. Ayat 4. Ya, ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus, jadi dari 10 hukum, ya 10 perintah Tuhan itu, maka perintah yang nomor ini paling banyak ayatnya. Yang lain cuma pendek-pendek satu ayat satu. Ini banyak sekali. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, kata menyembah, kata beribadah artinya mengidolakan, admire. Jadi bukan asal nyembah-nyembah begitu terus kita angkat tangan, enggak. Mengagumi siapa? Ya, sebab ini loh. Aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu. Bahasa Inggrisnya coba lihat bahasa Inggrisnya. Nggak main-main. Ya. Bahasa Inggris ayat ini. Oh, jangan ada yang bukan King James nggak di situ. NLT misalnya atau Amplified ada nggak? American, okay. You shall not bow down yourself to them, no serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Jangan lupa ini. Cemburu, jealous God. Visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of them that hate me. Jangan ada yang lain yang kita sembah dalam hidup ini. Jangan ada yang lain yang kita kagumi dalam hidup ini, jangan. Saya akan sampaikan beberapa hal, tapi janjinya jangan tersinggung ya. Tersinggung. Saya pernah ketemu orang ngabisin duitnya untuk insuran, untuk ini, untuk itu, gara-gara pipinya. Ada orang kagum dengan pipinya. Memang waktu masih muda, halus sekali pipinya. Waduh, ini orang luar biasa. Ada orang ngagumi matanya. Ada orang ngagumi giginya. Ada orang ngagumi mobilnya. Ada orang ngagumi cincinnya, berlian 100 karat, ya nggak kuat tangannya. Maaf ya. Nah, ada orang ngagumi rumahnya. Oh, rumahku bagus, rumahku. Maka itu sambil saudara mendengar kebenaran ini, koreksi ya. Apa yang gue kagumi? Ada orang tua, papa mama ngagumi anaknya. Anakku yang nomor 2 ini hebat. Wah, yang nomor itu hebat. Ya, ada. Ada opa oma ngagumi cucunya. Dari 11 cucu misalnya, wah cucu nomor 7 itu paling hebat. Kemana-mana cerita soal cucunya. Ada anak-anak yang mengagumi orang tuanya. Betul? Macam-macam. Maka itu ayo kita jujur. Sekarang ini, selama kita duduk di sini, dengar firman Tuhan ini, di Chino, California ini, siapa yang kita kagumi? Apa yang kita kagumi? Ada orang-orang hobinya ngeceki saldonya. Nggak salah, itu duit-duitnya sendiri kok. Ngecek, wih, masih ada sekian puluh ribu dolar, wih, ada sekian ratus ribu dolar, wih. Apa yang kita kagumi dalam hidup? Sukacita hidup kita ini dialami oleh hampir 100% manusia di dunia. Sukacitanya itu kalau duitnya banyak. Begitu uangnya kurang, ngomel-ngomel sudah. Sampai anjingnya pun tahu. Lu serius? Saya pernah buat research. Ternyata kalau saudara punya anjing,
Anjing itu tahu kapan sore nggak punya uang dan kapan lagi punya uang. Serius, nggak percaya, saya pernah tes kok. Dibilang kok tertawa. Jadi begini, anjing itu kan paling hafal suara, bukan? Suara mobilnya nyonya dan suara mobilnya bos, dia tahu. Jadi begitu mobil mau masuk rumah, terus kupingnya berdiri. Oh, nyonya pulang ini. Terus anjing belum gerak dulu, cuma nguping saja. Mobil masuk garasi. Nah, kalau anjing dengar, nutup pintu mobil baik-baik, buka pintu rumah baik-baik, masuk rumah siul-siul, langsung anjing tahu, oh duitnya lagi banyak. Lu bener, suara anjing aja tahu, nggak percaya. Tapi kalau mobil datang, nyonya pulang, cugar, gitu. Oh, lagi nggak punya duit ini pasti. Loh, benar loh saudara. Maka itu ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita bersuka cita? Daud menuliskan dalam kitab Mazmur, yang membuat aku bersuka cita karena aku diselamatkan. The joy of your salvation. Itu yang membuat Daud bersuka cita. Dan dia berkata, jangan ambil sukacita keselamatan itu Tuhan. Karena itu yang membuat Daud mengidolakan Tuhan. Ayo kita jujur. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang namanya cemburuan. Coba bahasa Inggrisnya, Keluaran 24 ayat 14. Keluaran 24 ayat 14. I am a jealous God. Wih, ngeri sekali. Ya. And he said to the elders, saya salah ini. 34 ayat 14, maaf. Aduh, maaf. Mudah-mudahan benar lagi, jangan sampai salah ini. Ulang, kalau itu dia. Ayat 14, 34, 14. For you shall worship no other God. For the Lord, whose name is... Ini nama papa kita yang paling jelek se-Alkitab. Cemburuan itu namanya. Ayo, siapa mau punya anak kasih nama cemburuan? Tapi nama papa kita ini jealous. Whose name is jealous is a jealous God. Saudara, banyak hal yang kita bisa jaga dalam hidup ini. Ya toh, supaya jangan sakit, gigi digosok dengan rajin, supaya nggak sakit gigi, semua dirawat dengan baik semuanya. Nggak salah. Tapi jangan lupa satu ini. Siapa yang kita idolakan, yang kita banggakan siapa dalam hidup ini? Makin tua usia kita, saya sudah lewat kepala 6 ini. Ya, sebentar lagi saya dapat, kalau naik kendaraan apa dapat bayar separuh ini. Ya, sudah lewat kepala 6, bayangin. Makin tua usia kita, makin banyak nggak kenang-kenangan. Makin banyak bukan? Nah, hati-hati. Dengan banyak yang dulu-dulu kita ingat, kita simpan di hidup kita, itu bisa jadi idola loh. Bisa jadi idol dalam hidup kita. Betul? Banggakan. Saya pernah ketemu orang tua, ya, dia sudah meninggal. Dia itu bangga ketika anaknya nomor berapa saya lupa pergi ke Tiongkok, terus membelikan gelang giok. Ingatnya dulu orang-orang tua pakai gelang hijau-hijau dulu saudara ya, kelotak-kelotak gitu. Kalau sana apa ini ya? Lebih bunyi gelangnya kok. Nah, terus dulu katanya kalau orangnya itu begini, hijaunya makin tua. Masa sih? Pernah dengar cerita seperti itu dulu ya? Nah, itu dia. Nah, ini orang tua ini sangat bangga dengan gelang itu. Harus hati-hati, nggak boleh. Waduh, mau mati aja pesannya kayak yang lain. Pak, gelangnya itu mau diapain? Nah, nggak salah juga, karena memang itu kesayangan dia. Maka itu kita harus periksa hidup kita. Apa yang kita banggakan, kita idolakan sekarang ini. Nggak ada lain, harus Tuhan kita. Maka itu kalau apa-apa dalam hidup ini, ingat Tuhan Yesus. Ingat Bapa di surga. Maka kita nggak akan salah dalam hidup ini.
Dan itu jadi sehat. Betul enggak? Mengidolakan Tuhan, mengagumi Tuhan, admire God, membanggakan Tuhan, itu hidup itu sehat, saudara. Betul? Pikiran jadi bersih, hati jadi tenang. Nah, kalau sudah begitu enggak perlu langganan obat. Karena pasti sehat. 90% penyebab orang sakit, 90% ya, karena pikirannya. 40% penyebab orang sakit, ini saya pakai bahasa Surabaya, sebab cangkeming geragas. Alon-alon nek guyiku. Saya ini orang Surabaya, sama kayak Bu Mira begitu kalau ngomong coplok itu Bu Mira. Tahu ya, mulutnya rakus itu penyebab orang sakit. Setuju nggak? Wih, kencang sekali sampai saya kaget, Bu. Maka itu kalau kita ke dokter bilang sakit, pasti pertanyaan pertama, bagaimana pola makannya? Kan begitu dokter tanya. Mulut ini yang harus kita jaga. Lah, mulut pun ada dua arti. Yang kita masukkan, kita makan, dan yang kita keluarkan. Kita ngomong apa? Itu mempengaruhi kesehatan kita. Maka itu kalau kita mengidolakan Tuhan seperti firman ini, gak ada yang lain. For you shall worship no other God. Gak ada yang lain. Uang itu Tuhan atau bukan? Ayo, uang itu Tuhan atau bukan? Uang itu Tuhan. Iya, betul. Coba kalau nggak percaya, Matius 6:24. Mamon, hati-hati itu. Jadi punya duit baik, nggak punya duit lebih baik. Kok nggak baik gimana? Lo bener lo, nggak punya duit itu jauh lebih baik daripada yang punya duit. Baca. Nah ini, ingat ya. Tak seorang pun dapat bagaimana? Mengabdi. Artinya menyembah, mengidolakan kepada dua tuan, dua bos. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghinakan yang lain. Siapa maksud Tuhan Yesus? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon, uang. Jadi Tuhan Yesus yang berkata uang itu Tuhan. Karena dari awal dia berkata ada dua Tuhan dalam hidup ini. Kita harus milih mana yang kita mau sembah. Ternyata saingan Tuhan Yesus bukan setan, tapi uang. Contoh begini, ini ngomong kembali ke Indonesia ya, bukan ngomong soal insurans ya. Tapi saya dengar-dengar juga di Amerika health insurance mulai berkurang ya. Obamacare nanti Trump merubah lagi, mulai bingung bukan? Oke, begini aja dah. Kalau ada dua orang ke dokter, nggak saling kenal. Yang satu orang kaya sekali, yang satu miskin. Setelah ke dokter yang sama, didiagnosa, ternyata dokter bilang, wah ini perlu biopsi. Wih, mendengar kata biopsi pasti apa ini? Kanker, jangan-jangan. 10 hari kalian balik. Mereka balik 10 hari kemudian dokter berkata dengan berat hati, maaf, berita sangat tidak baik. Kedua saudara kena kanker stadium akhir. Dengar pertanyaan saya, dari dua orang ini, siapa yang langsung berharap Tuhan? Ayo cepetan loh. Ini serius. Siapa yang berharap Tuhan? Ayo. Nah terus yang kaya ngapain? Keluar negeri, betul keluar negeri. Nah masalahnya, apa salah berobat keluar negeri? Tidak. Tapi harapan itu loh saudara. Maka itu untuk membuktikan idola kita, idol kita, Tuhan kita, harapan kita, kebanggaan kita itu Tuhan atau yang lain, hanya bisa ketahuan waktu kita nggak punya duit. Betul? Nah ini kan repot. Bukan begitu. Repotnya begini. Yang susah itu kalau duitnya kebanyakan, ngabisinya bagaimana? Maka itu
Belajarlah untuk sering-sering nggak punya duit. Kok nggak amin? Repot. Ya sudah kebiasaan banyak duit itu repot, sering nggak punya duit. Benar. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Maka itu jangan pingin kaya, susah masuk surganya. Ngeri loh saudara. Nggak main-main Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Bukan pezina, bukan pembunuh, bukan pencuri, merampok. Bukan orang kaya. Kenapa sih? Yaitu karena ini harapannya. Kalau kita tidak bisa berharap Tuhan sepenuhnya, ingat tuh, dia cemburuan. Jangan lupa, dia cemburuan. Jadi uang, saya punya konsep ini. Uang kalau kita simpan di dompet, dia baik. Tapi kalau uang kita pindahkan ke hati, orangnya jadi jahat. Betul? Ikuti ribut-ributnya Indonesia. Itu bukan karena agama. Itu karena uang. Loh kok bisa? ISIS, tahu ya kelompok ISIS ya? IS. Itu bukan karena agama, itu karena uang. Loh sadar gak saudara? Semuanya karena duit. Jadi pakai kedok agama. Maaf, kalau mendengar kata Itali, negara Itali, banyak mafia tidak? Nah, dengar baik-baik. Mafia-mafia di Itali itu aman kalau cuci uangnya di dalam gereja. Baca sejarah. Maka itu banyak gereja-gereja Katolik di Itali, di bawahnya, di basementnya, itu drug dan macam-macam. Dan itulah agama. Di semua masjid, di semua kuil, kelenteng, pura semuanya. Itu bukan rahasia lagi. Pencucian uang, money laundering yang paling aman itu dalam agama, saudara. Jadi ini omong kosong. Mereka bilang ini itu semuanya karena uang. Mereka ingin jatuhkan Ahok sudah jatuh. Masih belum selesai. Mau apa? Nah karena Jokowi harus dijatuhkan. Sebab Jokowi adalah presiden pertama yang begitu ditakuti oleh maling-maling dan bajingan-bajingan itu. Betul? Ini kita harus tahu. Maka itu nggak salah kalau Firman menulis. Apa akar segala kejahatan? Cinta uang. Dan itu betul. Maaf, 90% penyebab mantu nggak akor pasti karena warisan. Anak-anak kita yang tadinya baik sebelum menikah, setelah menikah begitu, pasti karena uang. Betul tidak? Nah uang itu kejam kalau kita salah tempatkan dia. Biar uang tetap di dompet, jangan di hati. Maaf. Banyak gak pendeta hancur karena uang? Nah itu dia. Jadi uang ini gak pandang bulu. Semua bisa dihancurkan. Kenapa Richard Nixon bisa jatuh? Ingat? Watergate? Karena uang. Jadi firman ini harus kita hargai. Kamu gak boleh punya dua Tuhan. Gak boleh. Aku dan uang. Milih. Mau yang mana? Terus kalau sudah terlanjur punya uang banyak bagaimana? Pakai untuk penginjilan. Lah, pura-pura tuli nggak dengar. Amin. Kita lihat ayat ini. Lukas 16 ayat 9. Ya, Lukas 16 ayat 9 kita lihat. Supaya kita tahu uang itu harusnya bagaimana. Lukas 16 ayat 9 adalah satu-satunya ayat di Alkitab. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita uang itu dipakai untuk apa. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan, make friends, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Luar biasa Tuhan Yesus. Mengapa uang disebut tidak jujur? Karena satu-satunya barang yang paling banyak dipalsu itu adalah uang. Maka itu uang itu nggak pernah jujur karena banyak palsunya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang setan yang tidak jujur, supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi.
Coba bahasa Inggrisnya, kita lihat ya. Ikatlah persahabatan apa? And I say to you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Wih, tegas sekali. Then, when you fail, they may receive you into everlasting habitations. Apa itu rumah abadi? Kemah abadi. Living everlasting habitation itu apa? Surga. Dengar baik-baik. Apa artinya ketika uang itu tidak dapat menolong kamu lagi? Itu artinya apa? Gak ada uang, bukan? Mati. Mati. Maka itu nyawa gak bisa dibeli pounds. Wih, kalau nyawa bisa beli pounds, orang kaya gak mati-mati dong. Betul? Maka itu ini jawaban yang betul kalau ada orang tanya. Kenapa sih kamu kerja? Jawaban orang, ya untuk hidup. Salah atau benar? Salah. Salah. Nah gini, dengar ya. Enggak apa-apa, jawab jujur lebih baik walaupun salah. Daripada yang diem aja gini, kayak botol. Mangap aja, enggak jawab. Maaf. Ya dengar ya. Jawab salah tidak apa-apa, lebih baik daripada yang diem. Maka itu dengar. Kalau saudara setuju bahwa aku kerja supaya bisa hidup, itu artinya orang yang kaya banyak duitnya hidup terus. Loh betul nggak? Tapi salah. Orang kaya mati tidak? Mati juga. Maka itu kerja bukan untuk hidup, untuk bertanggung jawab. Hidup karena Tuhan, bukan karena kita kerja. Salah konsep itu. Ngerti ya? Nah saya kembali ayat ini. Berarti suatu hari uang kita nggak bisa nolong kita lagi. Harus. Ada orang nggak sakit meninggal juga kok. Maka itu uang itu nggak bisa beli nyawa. Pokoknya ingat itu. Nah ini saya balik ya, ayat ini saya putar. Jadi kalau ada orang kaya selama hidup, make friends, make to yourself friends. Itu artinya penginjilan. Karena Tuhan Yesus kalau memberitakan Injil itu make friends. Masih ingat waktu dia ketemu pelacur di Yohanes 4? Tuhan Yesus tahu nggak kalau itu pelacur? Tahu. Apakah langsung bertobat kamu pelacur? Enggak. Dia make friends. Ngomong-ngomong soal air. Ya, itu penginjilan. Coba saya buktikan. Lukas 15 ayat 1. Masih bahasa Inggris gak apa-apa. Ini bukti bahwa make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Ikatlah persahabatan menggunakan uang. Tujuannya ini. Then drew near to him all the publicans. Ya, ini para pemungut cukai. And sinners. For to hear him. Indonesianya lebih jelas. Ya, bahasa Indonesia. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Biasanya bagaimana? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah datangnya untuk apa? Enggak cuma dengar. Ayat 2. Maka bersungguh-sungguh orang-orang Farisi ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Makan bersama dengan mereka. Orang berdosa, pemungut cukai. Saya tanya, walaupun ayatnya nggak ada, yang bayar siapa? Tuh, Yesus dia ngajak gua. Nah itu perlu duit nggak? Nah, kalau saudara pulang Indonesia ikut saya keliling pelayanan di beberapa airport, ya Juanda, Surabaya, Hasanuddin, Makassar. Ya, Jayapura, Sentani, Biak, itu Fransai Sepo, sesekali Semedan, Jakarta, taruh-taruh besar, pindah-pindah. Saudara kan kagum, kalau saya lewat, ya sudah check in, mau tunggu pesawat berangkat, itu banyak yang jual restoran-restoran kecil di airport itu loh. Itu pasti teriak, Pak, delay nggak Pak pesawatnya? Delay nggak? Itu pasti. Nah, ada orang yang saya pertama aja, kok aneh sih pertanyaan mereka? Kok delay pesawatnya? Delay enggak? Begini kebiasaan saya. Kalau saya nunggu pesawatnya delay, saya akan milih restoran mana yang sepi. Saya sengaja cari yang sepi. Saya duduk, terus saya panggil,
yang kelihatan lapar. Janitor yang cleanernya toilet, atau yang bagian sapu, atau yang bagian troli, saya akan ajak, makan dulu. Karena Tuhan Yesus kalau nginjil, pasti ngajak orang makan. Ada pepatah dalam bahasa Mandarin, saya lupa, tapi Indonesia ingat. Kalau orang itu perutnya kenyang, hatinya buka. Betul tidak? Ya, itu penting sekali. Nah, jadi kalau sudah makin lama, dealingnya makin banyak orang saya ajak makan. Sudah saya ajak makan 1 orang, 2 orang, selesai ngomong, udah kamu kerja lagi. Panggil temanmu yang lapar sama, suruh sini. Nah, yang punya restoran seneng nggak kalau saya delay? Nah, itu kurang ajar mereka. Pak, nggak delay Pak pesawatnya, enak aja. Karena saya ngajak orang-orang itu makan. Nah, susah ngomong tentang hidup, tentang pengampunan, tentang kasih Tuhan. Itu hobi saya. Saya sering ke Amerika karena Tuhan berkati. Maaf, saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang sekelas saya ya, nggak punya mobil. Saya tuh nggak pengen punya mobil pribadi. Maaf, beli saya bisa. Kenapa saya nggak mau punya mobil? Saya pengen naik angkot, naik public transport, naik taksi untuk bagi berkat dengan mereka. Kalau saya jam kosong, nggak ada pelayanan, saya keliling naik mikrolet, naik metro mini, naik dulu Bimo ya, zaman dulu. Ya kalau ada becak, saya akan naik becak. Hanya sekedar muter aja. Saya lihat di dalam itu, kalau kelihatan orang agak susah, saya bayarin. Kalau saya gak ada kesempatan, saya akan ngomong. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan, saya ngomong soal kehidupan. Banyak orang curhat cerita tuh masalah mantu, masalah anak, masalah tetangga, masalah mertua, masalah istri, masalah suami. Nah itu saya tampung. Kemarin dalam perjalanan dari Monterey Park ke Upland, nah saya bacakan kepada 2 anak saya ini WhatsApp yang masuk. Orang nggak kenal, tapi nomor telepon saya sudah sebar ke banyak orang. Siapa perlu nasihat, siapa perlu diskusi, saya siap. Ya betul kemarin ini nggak kenal. Dia ngomong saya dapat telepon bapak dari ini dari itu. Oke jawab. Suatu kali saya lagi makan bersama istri saya dan beberapa pengusaha di daerah Sudirman Jakarta. Itu lagi makan enak sekali, tangannya kotor semua. Tahu handphone saya bunyi. Saya lihat nomornya 033 berapa. Ini Jawa Timur ini. Nomor rumah siapa? Nah istri saya tangannya nggak kotor. Tolong angkat. Dia ngomong apa saya nggak dengar, terus dikasih ke saya. Loh kenapa? Ya saya speaker. Maaf Pak, Bapak nggak kenal saya. Saya pun nggak kenal Bapak. Loh kok telepon? Ada yang saya bisa bantu? Saya bingung Pak, saya lagi di Kediri. Oh iya? Loh terus Bapak dapat nomor telepon saya dari mana? Dia ternyata lagi di wartel, mengerti wartelnya di Indonesia. Nah saya ada di wartel di kamar ini, toto ada tulisan. Anda perlu nasihat apa saja hubungi nomor ini. Nomor telepon saya itu. Loh siapa yang nulis? Itu sampai yang 2 pengusaha ngajak makan itu tertawa. Loh padahal nggak kenal. Enggak, dia nggak tahu. Nomor telepon dari Kediri, Walter Kediri. Ya saya layani. Itu kan perlu duit. Kalau ada orang telepon saya akan bilang, tutup teleponmu, saya telepon balik. Kenapa? Dia nggak barang untuk nyetok membayar saya kok. Betul? Kalau orang pelit nggak mau begitu. Maka itu musuh Injil bukan setan, tapi orang pelit. Itu musuh Injil. Betul sekali itu. Karena nggak berani keluar uang untuk menjalin persahabatan. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk dengar firman. Nah pertanyaannya, siapa yang biasa datang kepada saudara? Kemarin anak saya melihat bukti yang datang kepada saya orang-orang saya nggak kenal. Hanya cerita tentang masalahnya. Ya harus balas. Sebelum ada WhatsApp, saya itu kalau bayar telepon, waktu itu paling murah itu 6 juta rupiah 1 bulan. Itu karena $400 lebih 1 bulan. Sekarang lumayan banyak. Maka itu saya itu dari dulu kepengen ketemu Yankom. Yankom kan yang menemukan WhatsApp. Dia tinggal di Amerika, orang Ukraine. Saya mau berterima kasih pada dia. Kok bisa kamu punya ide begitu? Karena lewat penemuanmu saya tertolong. Sehingga saya nggak perlu banyak-banyak bayar telepon lagi. Dan uang saya bisa pakai untuk yang lain. Untuk penginjilan.
Jadi ketika saya naik taksi, saya ajak ngomong supirnya. Nah, supir-supir taksi yang kenal saya itu akan heran. Saya kalau naik taksi supirnya nggak tahu jalan, pura-pura atau bener bukan urusan saya. Itu saya makin suka karena makin lama jalannya. Supaya saya makin banyak ngomongnya. Nah, berapa kali supirnya berkata begini, Bapak ini penumpang saya yang paling aneh. Kenapa aneh? Biasanya saya itu dimaki-maki, Pak, kalau nggak tahu jalan. Nyupir kok goblok, nggak tahu jalan. Kenapa supir? Kenapa nggak jual bakso saja? Wah, saya dimaki-maki begitu. Jadi mereka nggak tahu. Saya kalau diundang retreat gereja ke puncak dari Jakarta, saya naik taksi. Bayar 400.000 lebih. Kalau macet lebih lama, nggak apa-apa buat saya. Karena satu jiwa diselamatkan. Kalau di Indonesia, di toilet umum kan pasti ada yang jaga, bukan? Itu kalau lagi sepi atau Roh Kudus gerakan saya ngomong pada salah satu, saya akan ngomong, saya akan minta nomor telepon, nanti saya akan ngomong kalau kamu sudah kerja. Pertanyaan saya sederhana, sampai kapan sih kamu mau nungguin orang kencing? Dalam nggak arti kata itu? Ya nggak terus lah, Pak. Nah, sekarang kamu mau apa dalam hidup ini? Kalau dia mau sekolah, saya sekolahkan. Kalau dia ingin kursus, saya kursuskan. Naik tingkatnya. Tukang parkir, saya pun ajak ngomong. Saya kalau diajak makan atau pergi sendiri, ya begitu turun dari mobil, saya lihat tukang parkirnya. Saya tanya, sudah makan belum? Karena saya nggak ingin kalau saya kenyang, saya lihat ada orang lapar. Kalau lagi makan di kaki 5, yang tenda-tenda itu paling seru. Pengamen banyak. Saya pasti ajak mereka makan. Dan saya nggak cuma ajak makan, saya tanya, mau bungkus nggak? Berapa orang di rumah? Itu orang-orang heran lihat cara hidup saya. Maka itu semua berkat Tuhan yang saya terima, saya pakai untuk make friends, menjalin persahabatan demi Injil. Maka itu nomor telepon saya banyak kontaknya. Ada satu mobil saya kontaknya sudah 5.000 lebih. Dan itu sopir taksi, tukang becak, penjaga restoran, pegawai hotel, di mana saya ketemu orang. Saya tuh tiap hari minimal terima 500 WhatsApp, SMS minimal, saudara. Maka itu saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa hatinya untuk Injil. Saya kalau mau tidur, saya masih tanya, Tuhan, nomor berapa yang saya harus on? Pasti ada yang perlu. Suatu kali, saudara, saya kecapean sampai nggak dengar. SMS bunyi, istri saya bangunkan, ada SMS. Wih, saya kaget jam 3 pagi, itu di Papua. Mata saya kerip-kerip begitu, ya saya keluar. SMS-nya berbunyi, selamat malam Pak, saya lagi putus asa. Saya dapat nomor telepon Bapak dari HP second yang saya beli. Akan menarik ini. Terus saya balas, namamu siapa? Kamu di mana? Ternyata dia di Medan. Oh berarti di Medan jam 1. Terus saya SMS, boleh nggak saya telepon? Dia jawab boleh, saya telepon. Terus saya tanya dulu loh, bagaimana kamu dapat nomor telepon ini? Saya tuh baru beli HP second Pak, rupanya HP pendeta. Loh, karena banyak kontaknya pendeta. Terus saya acak, ya, random. Saya ambil 5 nomor yang keluar salah satu nomor Bapak. Saya SMS ke 5 nomor pendeta itu. Yang balas siapa? Bapak saja, ya sudah. Lalu dia cerita masalahnya, saudara. Itu hari Senin. Saya berunding dengan istri saya, ini anak harus ditolong. Hari Rabu saya punya waktu kosong 1 hari. Saya berangkat Rabu pagi ke Medan. Dari Papua ke Medan itu membayar mahal tiketnya. Besoknya saya balik lagi hari Kamisnya. Jumat nyampe karena berangkatnya malam. Tuhan selamatkan 1 jiwa. Ternyata dia itu yatim piatu. 3 kakak beradik, dia nomor 1. Akhirnya sekarang 3 jadi anak kami. Dia sudah menikah, saya ngelamarkan, saya nikahkan. Luar biasa Tuhan. Ngerti ya maksudnya? Jadi idola saya adalah Yesus dan Injil. Maka itu kemana saja saya pergi, saya akan cerita tentang Yesus, tentang Injil. Nggak pakai agama. Saudara, itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Nah ini dengar ya. Begitu uang itu nggak menolong lagi, artinya kita apa tadi? Mati. Dan selama kita hidup, uang kita pakai untuk menjalin persahabatan, make friend. Maka kalau kita mati diterima di mana? Di surga. Nah sekarang dibalik ya. Selama kita hidup, uang kita banyak. Nggak pernah kita pakai untuk penginjilan, nggak pakai make friends. Terus kita mati, diterima di mana? Lawan katanya kemah abadi itu mana?
neraka. Dengar. Inilah firman Tuhan Yesus, Lukas 16 ayat 9 tadi ya, 16 ayat 9, yang memberitahu kita. Kalau ada pendeta, ada orang Kristen, ada majelis jemaat, aktivis gereja, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak dendam, tidak merampok, tapi pelit, tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik mulai hari ini. Kenapa banyak pendeta tidak khotbah ayat ini? Karena pendetanya sendiri pelit. Maka itu gak berani khotbah. Saya gak pelit, maka itu seberani khotbah. Amin. Maka itu saya takut menikah, saudara, dulu. Karena saya tahu gak ada istri mau diajak miskin terus. Uang saya itu habis untuk penginjilan. Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Anak-anak saya jadi saksi. Saya gak pernah sayang uang. Bukan saya sombong, tapi itu Tuhan. Tahun ini saya akan mensyukuri 45 tahun saya jadi hamba Tuhan. 45 tahun, dengar ya. Saya ratusan kali ke Amerika. Ratusan kali. Saya pertama kali masuk Amerika tanggal 21 Juli tahun 81, Los Angeles. Diajak oleh Pak Adi Sutanto yang nanti malam akan anniversary ke 40 tahun pernikahannya. Saya bersyukur, nggak tahu kok usah pas ada di sini. Dan ratusan kali ini saya ke Amerika, saya nggak pernah dibayar tiket oleh gereja. Karena saya nggak pernah diundang gereja, saya ngundang diri sendiri. Betul, kalau saya ke Amerika saya nggak tunggu dengan gereja, saya berangkat. Kalau Roh Kudus bilang suruh pergi Amerika, oke. Saya baru kontak, termasuk kontak Bu Mira. Bu Mira, saya mau datang. Nah, baru diadakan ini. Teman-teman saya banyak di state lain, saya akan telepon, saya akan datang tanggal sekian. Jadi mereka di desa-desa di Indonesia, di kota manapun di Indonesia, ke Eropa saya ratusan kali. Tahun ini aja sudah 4 kali saya ke Eropa. Bayar tiket sendiri, Tuhan berkati. Saya mau buktikan. Maka itu istri saya akhirnya melihat. Justru dengan melakukan firman itu, kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. April kemarin kami dari Amerika. April. Nggak lama pulang terus ke Amerika ini. Nanti 30 Juni kami akan kembali ke Eropa. Kami akan mensyukuri tahun ini kami 25 tahun menikah. Dan kami dapat berkat, istri saya ngajak jalan-jalan ke Eropa Timur. Ayo, saya bilang begitu. Kami diberkati. Maka itu uang itu dipakai untuk penginjilan. Maka itu catat. Orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam. Tapi pelit, dia masuk neraka. Catat itu Bapak. Jangan takut gak punya uang. Oh gak, amin. Loh, ayo pura-pura. Jangan takut gak punya uang. Sebab uang itu datang sendiri. Iya toh? Ini kalau ngelihat wajah dari sini, ini punya uang semua, ini seger-seger gitu kok. Masuk konon. Sukacita, amin. Hidup ini enak sekali. Kami minggu lalu dari Kanada, dari Calgary, ada retreat gereja Indonesia. Nah, pendetanya kenal baik. Nah, dari tahun lalu bulan berapa ya? September dia ngubungi, dia kenal saya. Koden, kami mau buat retreat, bisa datang? Oh bisa. Terus ngomong, tapi nggak bisa bayar tiket. Ih, kamu kayak nggak kenal saya saja, saya bilang gitu. Dan saya nggak datang sendiri. Bertiga saya ngajak Martin, satu artis lagi Wawan Yap. Ternyata gereja itu nggak pernah punya alat musik karena nggak ada pemainnya. Maka itu ketika datang anak saya 2 ini yang bisa nyanyi, bisa musik, senang. Terus saya ingat satu anak saya sekolah kuliah PhD di Vancouver. Saya telepon, namanya Philip, bisa nggak ikut papa retreat kemana? Calgary. Kebetulan saya juga nggak pernah ke sana. Jadi langsung datang 3 pemusik. Waduh, senangnya jemaat itu. Nah, kami bayar sendiri. Kami ke Alabama. Orang pasti ada Alabama, kok ada orang Indonesia? Ada. Di Alabama ada orang Indonesia sebagian besar kerja di Airbus, pesawat itu. Nah, ada kebaktian di sana. Sudah berapa tahun saya datang pasti bayar sendiri. Dan kalau datang nggak sendiri, rombongan ada musik. Karena saya mau buktikan firman ini. Kalau kita cinta sesuatu, reaksi kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Sayang sesuatu, mengidolakan sesuatu. Bahasa Jawa bilang dieman-eman kan gitu, bukan disayang-sayang. Bentuknya kayak apa kok disayang-sayang? Dipeluk-peluk, dilihat-lihat terus. Betul? Saya nggak pernah sayang uang.
Uang itu saya taruh aja di mana. Terserah. Saya nggak mau ada uang di badan saya. Ini kalau Indonesia sekarang sudah pakai kartu kredit. Saya nggak mau. Saya kalau terima tamu, terus saya lihat dia ngantongin uang di bajunya. Saya bilang, jangan kamu masuk kamar sebelum mandi. Awas kamu. Uang itu benda yang paling kotor sedunia. Paling kotor. Saya nggak ada uang. Kotor itu. Maka itu saya dulu ingat orang tua-tua, mak-mak itu mau uang di dalam BH-nya itu. Ini gimana sih orang? Ya betul gak dulu tua-tua itu. Aduh, ini orang. Uang itu paling kotor. Itu setan lagi. Nanti kalau di Indonesia saya tuh ingin ngajak pendeta-pendeta tuh, kembalikanlah yang Yesus ngomong, uang itu setan. Sehingga kalau ada anak-anak minta ini rupiah ya, setan ke mamanya, ma minta setan 20.000. Udah banyak betul, ucapan setan 20.000. Nah sekarang setan Zara berapa ribu di dompet? Ribu kayu. Di bank ada berapa ribu dolar setan? Itu setan loh saudara. Betul? Saya pinjam setan 2.000. Itu uang itu setan. Saya nggak pernah sayang uang, maka itu saya hambur-hamburkan. Kalau saya sayang, saya peluk-peluk dong. Betul? Enggak. Karena Tuhan pasti akan memberkati. Apalagi zaman sekarang, kerja itu nggak perlu jam 8 sampai jam 4 sore. Sebab ada online bisnisnya. Betul? Jadi sambil tidur pun duit masuk. Maka itu nggak ada alasan. Saudara takut nggak punya uang. Kok nggak ada yang ngamin lagi? Nah, ada yang berkata kepada saya, karena saya kalau ngajar seperti ini, Pak, lah kalau lagi nggak punya uang itu selapar gimana? Gampang, saya bilang, jam makan datanglah ke rumah teman baikmu. Loh kok? Nah, pasti kasih makan dong Betul? Ayo, sering terima teman seperti itu. Nah, terus saya sarankan, kalau kamu sudah sampai ke rumahnya dan nggak diajak makan, berarti senasib. Gampang toh hidup itu. Coba bantan-bantan guyumu. Mlebu rekaman iki ora. Nah, jadi kan senasib bukan? Ya udah minum air saja. Apanya susah. Serius, Pak. Terus ada orang berkata lagi, "Loh, berarti nggak bisa nabung." Maaf ya. Saya sering nol saldo saya. Sering sekali. Kenapa? Karena saya nggak takut. Nah, terus nggak boleh nabung? Boleh, saya tanya. Nabung untuk apa? Cepetan, jangan pura-pura lah. Ini banyak tabungannya, jangan pura-puranya. Masa depan, betul. Persoalannya, masa depannya sudah nyampe belum? Ya sudah, belum nyampe kok. Artinya begini, ketika kita nabung untuk masa depan dan masa depan belum nyampe dan ada orang perlu, bagikan. Kan bisa masukkan lagi kalau kita kerja. Betul? Maka itu orang pelit masuk neraka, ingat itu. Nomor 2, nabung untuk apa? Cepat. Kalau hujan, oke, siap payung. Artinya nungguin kalau ada apa-apa. Itu toh, oke, pertanyaannya. Apa-apanya sudah datang belum? Nah ya sudah, belum datang kok apa-apanya. Jadi kalau ada orang perlu kita bagi. Ayo nabung untuk apa lagi? Cepat. Ayo. Sekolah anak-anak, betul. Perlu bayar gak sekarang ini? Ya sudah, pakai dulu. Kita kerja lagi, tambahi lagi ke dalam. Ayo, ada yang nyesel datang ke sini hari ini? No. Ayo, yang terakhir, nabung untuk apa lagi? Cepet. Buat cucu. Oke. Cucu umur berapa kira-kira? Cucu sudah lahir atau belum? 6 tahun. Nah, apa yang dibutuhkan cucu kan belum nyampe. Nah, apa kita ada yang perlu bagikan? Gampang toh hidup itu. Firman Tuhan itu praktis. Oke, buktikan. Amsal 3, 27, 28. Saya jamin hampir semua saudara belum pernah dengar ayat ini. Berarti pendeta-pendeta seorang gak pernah khotbah kebenaran ini. Itu pendeta pelit kalau gak pernah khotbah ayat ini. Amsal 3 ayat 27, 28. Serius. Banyak orang Kristen gak tahu firman ini. Amsal 3, 27, 28. Janganlah menahan kebaikan. Nah, saya ganti ya terjemahnya kurang bagus. Bukan daripada.
Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal aku mampu melakukannya. Fair bukan firman ini? Fair. Ahok melakukan firman ini. Itu saya kagum dengan Ahok. Kenapa saya tahu? Karena papanya ngajar. Papanya Ahok ngajar. Kamu harus ingat orang miskin, orang susah. Dan beri makan mereka. Tapi memberi makan mereka gak bisa pakai uang, gak akan cukup. Jadilah pejabat dan pakai uang negara. Itu pesan papanya loh. Pernah dengar tuh ya? Maka itu Ahok pakai. Ini setelah dipenjara, Ahok ngundurkan diri loh. Ahok adalah pejabat Indonesia pertama yang ngundurkan diri rela. Itu membuat orang kaget. Yang lain kan mempertahankan diri. Dan sudah ngundurkan diri, dia kembalikan sisa uang jatah dia 1 miliar lebih. Berarti kira 100.000 US lebih itu. Belum ada. Karena dia pakai ayat ini. Ahok itu orang hebat. Hidup firman digenapi dalam dirinya. Maka itu maling-maling gak suka. Bajingan-bajingan gak suka. Para pejabat yang perampok-perampok itu. Karena dia melakukan. Jadi kalau saudara dan saya mampu melakukan berbuat baik, memberikan Injil maksudnya pada orang lain, jangan ditahan. Amin. Berikan itu hak mereka. Termasuk tabungan kita. Kalau belum waktunya kepake, bagikan. Kita cari lagi. Amin. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Nah ini celakanya kalau pakai besoknya orang Jawa. Jadi apa ini orang? Mati. Betul enggak? Besok-besok orang Jawa itu. Saya ulangi. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Sedangkan, ayo. Yang diminta ada pada kita. Maka itu kita nggak boleh pelit, saudara. Maka itu saya ulangi lagi, siapa idola kita? Siapa yang kita kagumi? Siapa yang kita admire? Boleh punya emas sekian kilo, punya uang sekian, punya berlian, punya apa, silakan. Tapi harus Yesus yang kita idolakan. Maka hidupnya akan aman sekali. Amin. Maka kemuliaan Tuhan nyata di hidup kita semuanya. Hidup pasti sehat sekali. Betul? Kita kalau ketemu orang gak mikir soal duitnya, enggak. Ya, tapi kita ngomong soal kasih Tuhan dalam hidup ini. Amin. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan Ibu. Ya. Penjelasan Bapak tentang, ya artinya singkatnya itu kita memberi menolong. Ibu dari Sulawesi? Ya, bukan. Oh, itu lokat Sulawesi kelihatan. Terus lanjut. Jadi kalau kita ada kan orang yang kita tolong, sesudah ditolong ternyata dia itu nipu gitu aja lah ya, bukan? Ya menyalahgunakan lah. Iya. Terus? Itu bagaimana? Ya. Apakah tetap kita, maksud saya kita lakukan apa yang mereka inginkan? Kepada siapa? Ya. Oke, dengar dulu. Kita harus pakai hikmat. Ya, harus pakai hikmat. Kita nggak bisa menolong orang malas. Nomor 1. Nomor 2, kita tidak bisa menolong orang yang mau cheating. Kita harus tahu dulu. Tapi kalau kita pernah ditipu orang karena kita tolong, pakai prinsip ini. Maaf ya saya tanya, maaf jangan ada tersinggung. Kira-kira selama kita hidup jadi orang Kristen, kita pernah nipu Tuhan tidak? Ya jawab, pernah tidak? Ya sudah. Kita aja pernah nipu Tuhan kok. Jadi kalau kita ditipu orang, imbas. Sama sudah. Tapi harus tetap berbuat baik. Jelas Ibu? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Ayo, gak apa-apa, tanyakan. Gak ada. Arti ngerti semua. Mau jadi pelaku firman? Betul? Wow, betapa indahnya dunia kalau kita hidup seperti yang Tuhan Yesus hidup. Ahok ini luar biasa. Dicintai seluruh dunia loh.
Betul nggak? Pokoknya nggak suka Ahok itu maling, itu aja sudah. Itu ketahuan. Maka itu ayo kita lakukan firman dalam hidup ini. Amin. Oh ada yang tanya, iya Ibu apa? Bagaimana menurut Alkitab dibilang kita harus kasih 1/10 dari seluruh penghasilan? Iya. Pertanyaannya bagaimana? Iya. Ya. Aduh ini jadi masalah besar ini. Saya salah satu dari sedikit pendeta yang menolak mengajarkan perpuluhan. Itu nggak benar. Maaf. Loh kok nggak benar? Dengar ya. Kitab Maleakhi itu ditulis untuk imam, bukan untuk umat. Baca baik-baik. Kitab Maleakhi ditulis untuk para imam, para hamba Tuhan ini. Itu dari ayat 1, pasal 1 sudah ketahuan. Jadi yang ditegur oleh Yahweh Tuhan di kitab Maleakhi itu kami para pendeta, bukan jemaat. Ngerti? Yang kedua, ada atau tidak perintah memberi perpuluhan di perjanjian baru? Jawab, ada atau tidak? Sama sekali. Saya ulangi, sama sekali. Kalau perpuluhan itu penting, betapa jahatnya Tuhan Yesus. Kok nggak nyuruh kita? Betapa kejamnya Rasul Paulus, penulis terbanyak perjanjian baru. Jadi nggak penting. Alasan ketiga, kenapa? Ibu kenapa? Ya dengerin. Ibu setuju toh? Setuju nggak? Enggak, ada pendeta yang pernah ngajar gini. Oh begitu ya. Jadi dengerin. Uang itu sedikit nggak banyak. Ya denger ya. Ketiga. Saya marah kepada gereja yang mengajarkan begini. Beri Tuhan dulu, nanti kamu akan diberi. Saya nggak setuju. Sebab papa saya bukan mata duitan. Jangan nyuap Tuhan dengan duit kita. Apalagi pendeta ngancam. Awas ada belalang pelahap. Terkutuk kamu nanti kalau nggak memberi perpuluhan. Nggak ada ayat itu. Yang keempat, perpuluhan itu hanya 30 kali disebut di Alkitab. Kalau cuma 30 kali sedikit atau banyak? Sedikit. Hidup kudus, hidup taat, itu banyak kali. Nah ini yang saya marah. Kenapa yang cuma 30 kali kok pendeta bisa khotbah hampir tiap minggu kalau nggak dasarnya mata duitan? Maaf saya berkata. Ngerti ya? Jadi jangan menyuap Tuhan dengan perpuluhan. Apalagi kalau mendengar orang saksi gini, saudara, sejak saya rajin memberi perpuluhan 6 bulan berturut-turut, wah berkat melimpah, saya kentengking dalam nama Yesus. Itu bukan firman. Kalau kita diberkati karena memberi dulu kepada Tuhan, apa bedanya dengan yang punya tuyul, dengan yang kedukun cari kekayaan semaaf? Betul. Yang terakhir Ibu, memberi itu karena kita mengasihi dia. Bukan karena ditakut-takuti pendeta. Dengar itu. Memberi bukan Tuhan yang perlu. Saya melarang di gereja, kalau ada mau jam memberi persembahan saudara, mari kita memberi untuk Tuhan. Salah. Tuhan gak butuh duit kita. Yang betul adalah kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Maaf saudara. Amerika ini yang merusak kekristenan. Dengan khotbah yang duit, sukses, makmur. Itulah prosperity gospel. Dengar ini baik-baik. Nah, ini orang pelit dengar khotbah ini senangnya luar biasa. Seneng orang pelit. Tapi ingat masuk neraka, ingat ya. Jadi memberi itu bukan karena ketakutan, karena takut dihukum, takut. Saya marah kalau ada pendeta mendengar jemaatnya kecelakaan. Saya dengar sendiri loh waktu saya kunjungan ke rumah sakit. Saya marah. Bagaimana perpuluhan saudara akhir-akhir? Saya bilang kan kurang ajar betul. Saya kecelakaan tanya perpuluhan lagi bilang, Pak salah. Saya bilang, nggak ada urusan dengan perpuluhan. Kecelakaan ini. Betul tidak saudara?
Enggak bisa. Pokoknya jangan hubungkan uang dengan Tuhan. Kita harus pisahkan. Jelas harus kita pisahkan. Maka itu kenapa zaman sekarang banyak anak muda jadi pendeta. Karena jadi pendeta zaman sekarang enak. Bondo abab sugih. Catatan itu. Bondo abab sugih tau. Bondo itu modal, abab itu cuap-cuap. Dapat duit. Maaf saya berkata. Enggak benar. Ya jadi ibu, enggak usah ngomong perbulan. Kamu beri-berilah, terserah. Tuhan enggak pernah nuntut. Nah itu buah sulung lagi. Aduh, saya paling marah. Itu pembohongan para pendeta, ibu. Buah sulung kejam loh. Di Indonesia ada gereja besar. Dari bulan November sudah mengumumkan ke jemaatnya. Semua hasil selama bulan Januari, maka minggu pertama ibu beri ke gereja kita doakan. Kurang ajar betul. Nggak ada kata buah sulung itu perjanjian lama. Kalau mau jujur mengikuti semua perjanjian lama, harus punya sapi, punya ini untuk jadi korban. Nggak ada. Pokoknya begini, berilah tanpa mikir diberi atau tidak. Nah, tapi buah sulung itu kan ada iming-iming, tahu ya. Kalau suruh memberi buah sulung, wah sepanjang tahun kan begini, nah itu sudah salah. Untuk apa kita menjadi murid Yesus kalau ingin kaya? Nah gitu ya, sudah pokoknya ngomong uang lah. Tuhan gak butuh uang, setuju saya ngomong ini? Tuhan gak butuh, dah gitu saja. Mau beri-beri, enggak juga gak apa-apa. Nah gara-gara saya khotbah-khotbah begini, banyak gereja gak ngundang saya. Saya gak peduli, saya gak makan dari gereja, kok saya makan karena Tuhan yang memelihara. Betul ya, tepuk tangan gak apa-apa. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.